Kalau ini saudara, hati ini tidak benar, cara pikir ini tidak benar, tidak bisa mendarat. Semua berkat, urapan, anugerah semua turunnya ke orang lain. Padahal itu ada di sini. Dan itu siap turun ke hidup kita masing-masing. Itulah yang hari ini dunia sebut dengan mental block. Saudara, mental block itu yang menyebabkan begitu banyak orang tidak bisa berubah, mengalami kegagalan, mengalami kehancuran, mengalami stuck, mengalami kegagalan yang disebut mental block. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pengaruh terbesar adalah hati, saudara. Pengaruh terbesar adalah cara pikir. Saudara, hati dan cara pikir manusia ini yang menentukan sampai saudara 75%. Saudara, karena itu kalau di sini mungkin ada yang suka sepak bola, saudara, ada yang namanya Messi. Kalau saudara tahu gajinya setiap tahun itu sekitar 5 triliun, saudara. Ya, gajinya itu 5 triliun, saudara. Saudara tahukah siapa dia? Saudara, dia anak pembantu rumah tangga yang orang tuanya sama sekali nggak sanggup, saudara, untuk menyekolahkan dia sekolah bola. Karena itu dia harus, saudara, ikut bola dan menunjukkan kualitasnya di atas rata-rata, supaya orang ngelirik dia walaupun dia anak kampung. Saudara, yang kedua, Messi ini karena kurang gizi dan salah genetika. Jadi genetikanya udah salah, saudara. Maka dia lebih pendek dari semua orang. Saudara, dia kalau berdiri di sebelah Ronaldo, dia cuma segininya, saudara. Ini karena genetika. Dan semua pemain bola itu butuh yang tinggi, karena larinya cepat. Yang pendek larinya nggak bisa cepat. Tetapi itu tidak pernah menghalangi dia. Saudara, dia berkata tetap butuh yang pendek buat nyari bola, buat belusuk sana sini. Dan saudara, kita tahu Messi 4 kali berturut-turut menjadi pemain bola terbaik sedunia. Sekali lagi, kenapa ada orang yang bisa melewati semua blok, semua penghalang, tetapi ada orang yang begitu mudah menyerah? Itu tergantung hati dan pikiran. Saudara, ada lagi yang namanya Ronaldo. Saudara, dia adalah juga, saudara, gajinya mengerikan, kurang lebih juga sama triliun. Dan saudara tahu siapa dia? Dia anak pemabuk. Saudara, papanya tukang mabok, tiap hari mabok, gak ada hari gak mabok. Sampai papanya tidak pernah bisa diajak ngomong. Mamanya kadang-kadang disiksa sama papanya. Saudara, dan itu membuat dia mengambil keputusan. Dia akan membela keluarganya. Dia kerja keras. Dan saudara, umur 12 tahun dia berkata sama keluarganya, aku pergi keluar kota karena di desanya gak ada sekolah bola. Dan dia bilang, pokoknya aku kerja sembari sekolah bola, supaya aku berhasil. Sampai orang bilang begini, saudara, tidak ada yang bisa menghentikan Ronaldo. Saudara tahu motonya, nothing is impossible. Saudara, motonya itu, saudara, kemanapun dia bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, dia seorang percaya dan dia bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kenapa ada anak pemabok yang bisa jadi seperti Ronaldo? Tetapi ada anak pemabok yang berkata begini, karena bapak gua mabok, saya juga ikut mabok. Saya juga ikut jelek.
Karena bapak saya jahat, saya lebih jahat. Loh, tapi kenapa Ronaldo tidak pernah menyentuh minuman sampai hari ini? Karena dia berkata, saya tidak akan jadi seperti bapak saya. Saudara, dia tidak pernah mukul perempuan. Sampai hari ini dia punya anak, tetapi saudara, dia nggak mau ya terlalu dekat sama perempuan. Dia clean. Saudara, kalau Beckham dan pemain lain semua pacaran dari muda, dia clean. Dia berkata, aku tidak akan menyakiti perempuan seperti bapakku. Loh, apa yang membuat beda? Sekali lagi hati dan cara pikiran. 75% yang membuat engkau menjadi besar, jelas berkat Tuhan, jelas anugerah. Tapi anugerah Tuhan butuh landed, butuh turun di apa? Hati yang benar dan cara berpikir yang tepat. Kalau ini saudara, hati ini tidak benar, cara pikir ini tidak benar, tidak bisa mendarat. Semua berkat, urapan, anugerah semua turunnya ke orang lain. Padahal itu ada di sini. Dan itu siap turun ke hidup kita masing-masing. Itulah yang hari ini dunia sebut dengan mental block. Saudara, mental block itu yang menyebabkan begitu banyak orang tidak bisa berubah, mengalami kegagalan, mengalami kehancuran, mengalami stuck, mengalami kegagalan yang disebut mental block. Saudara, karena itu mari kita belajar pagi hari ini untuk membuang semua mental block. Amin. Dan kita menjadi orang-orang yang sukses, hebat, ajaib, dahsyat. Kalau setiap saudara membuang mental block, tiba-tiba saudara bisa menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka tidak ada yang mustahil bagi saudara. Bahkan saudara bisa mencapai, misalnya, saya akan punya uang setiap bulan miliar, bisa. Karena sekali lagi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Saudara, kalau saudara lihat Ronaldo ini nggak rohani banget. Dia orang Katolik, saudara ya. Tapi bayangkan umur 12, setiap kali dia takut dia ngomong gini, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini orang Katolik, jadi nggak peduli saudara Katolik, nggak peduli saudara apapun, bagi orang yang bisa menembusi, ini loh penghalangnya, ini penghalangnya, dan menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka saudara menjadi orang yang sukses. Karena Tuhan sangat ingin membuat saudara besar, membuat saudara kaya, membuat saudara berhasil, membuat saudara berkenan di depan Tuhan dan manusia. Mari yang pertama, oke. Saudara, anak kecil yang melihat 5 roti dan 2 ikan sebagai benih yang dilipat gandakan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Saudara, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuat ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, hari itu ada 5.000 saudara, laki-laki doang. Di mana-mana kebaktian selalu banyak banyak laki atau perempuannya? Perempuan. Jadi kalau 5.000 laki-laki, perempuannya minimal 5.000. Jadi hari itu ada 10.000 belum tambah anak-anak. Ada 12.000. Saudara dan murid-muridnya berkata begini, siapa yang bisa ngasih makan segini banyak? Siapa yang punya uang? Nah, ini mental block. Saudara bisa mengerti? Mental blocknya melihat keadaan. Tetapi ada anak kecil yang berkata, Tuhan, ini 5 roti, ini 2 ikan. Tuhan buat apa terserahlah. Saudara, dan 5 roti 2 ikan itu
memberi makan 12.000. Saudara, kalau saudara baca itu roti jelai, itu rotinya orang miskin. Saudara, kalau saudara lihat itu ikan kecil. Kalau ikan kecil itu ikan di Israel dibuang, dan itu diambil di pinggir pantai. Sekali lagi, anak ini mungkin sangat miskin, tapi dia punya mental yang free, yang bisa menyatu dengan Tuhan. Hari ini berapa banyak dari saudara yang berkata begini, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, saya ini cuma punya sedikit, saya cuma miskin. Dan itu mental block. Saudara, saya kenal seseorang, dia sangat miskin, tapi dia berkata, Tuhan, saya mengambil keputusan, setiap minggu saya bikin 10 nasi bungkus dan saya bagikan ke orang yang membutuhkan di jalan. Saudara, dia lakukan itu dalam setahun. Tiba-tiba dia mendapat kerjaan demi kerjaan sangat banyak. Tiba-tiba ada orang bilang, tolong Bu cariin rumah, tolong Bu cariin mobil. Saudara, hari ini dia punya rumah 2, punya mobil, dan saudara, dia punya penghasilan puluhan juta. Dia berkata, kalau hari itu saya tidak mulai dengan membagi 10 nasi bungkus, hidup saya tidak pernah berubah. Saudara, saya sudah cerita berkali-kali. Hari itu saya untuk beli sate anak saya aja. Saudara, saya tidak bisa beli sate 10 itu tidak bisa. Saudara, hari itu Stephen umur 4 tahun dan dia pengen sate. Dan hari itu ada Joshua umur 3,5 tahun, 2,5. Saudara, dan dia juga mau sate. Saudara, saya beli 10 aja gak bisa. Akhirnya saya beli 5 sate. Buat mereka 2, 1 buat bapaknya. Saya makan, saudara, sama sayur aja. Tapi di dalam keadaan seperti itu Tuhan bilang, buka rumahmu, kasih mereka makan. Kalau saya punya mental block, saya akan berkata apa? Gak bisa. Orang saya aja gak punya duit kok. Bagaimana saya bisa kasih makan orang lain? Tapi hari itu saya berkata amin. Dan saya bilang, Tuhan, caranya bagaimana? Tuhan bilang, kamu pergi ke Goro, kamu pergi ke pasar pagi-pagi, minta semua barang yang dibuang, yang kedaluarsa. Saudara, saya ke Goro, saya ke pasar, semua barang yang dibuang. Saya pikir saya dapat 1 dus, ternyata saya dapat 1 kontainer kira-kira. Saudara, itu bakul demi bakul, dos demi dos. Saudara, mereka bilang, ini Bu ada mie instan remek, ini Bu ada beras yang sudah banyak kutunya, ini Bu ada sayur ya yang sudah rada-rada layu. Dan ketika saya kelola, saudara, saya cuci, saya bersihin, saya bisa memberi makan ribuan orang. Dan itulah awal Rumah Singgah. Sampai hari ini Tuhan berkati begini rupa. Berapa banyak dari saudara cuma dengar firman, tapi gak pernah berjalan. Hidupmu gak pernah berubah kalau saudara tidak keluar dari batas yang saudara lihat. Saya selalu punya prinsip memberi lebih dari kemampuanmu. Maka saudara menyediakan wadah sangat besar untuk berkat Tuhan. Ada orang-orang yang memberi sedikit dari yang dia punya. Ada orang-orang yang memberi lumayan dari yang dia punya. Tapi saya tantang saudara, kalau saudara mau keluar dari blok, mari memberi lebih dari kemampuanmu. Bukan dengan cara utang, tapi dengan berkata, ayo Tuhan, kalau saya perlu
pergi ke pasar pagi-pagi, hayu. Kalau saya caranya mungkin dengan saya pagi pelayanan, saudara siang kerja, malam saya jadi full timer di tempat lain. Saudara lakukan. Itu memberi lebih dari kemampuanmu. Maka saudara tiba-tiba akan melihat hidupmu total berubah. Total berubah. Saudara, mari kita lihat yang kedua. Saudara, ini mental block yang kedua ya. Tadi yang pertama melihat keadaan, melihat kekurangan. Itu mental block yang pertama yang harus di-break. Saudara, yang kedua, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara, ada banyak orang hidup buat dirinya. Dan itu mental block yang kedua. Saudara, kalau saudara ini hidup gini ya, perasaanku harus terjaga. Ya, saudara punya prinsip bahwa saya harga diriku. Kalau saudara mau hidup gini, yang aku suka, yang aku enak. Dan saudara mulai hidup buat apa? Makan. Saudara hidup buat apa? Masa depan. Saudara hidup buat apa? Buat saudara nanti kawin, punya anak. Saudara pasti ya, sangat sempit dan mendapat sangat sedikit. Tapi ketika saudara berkata hidup bagi Kristus, saudara, semua fokusmu tidak tentang dirimu, tetapi fokusmu tentang siapa? Tuhan. Tiba-tiba kemampuanmu menjadi sangat besar. Saudara, tiba-tiba engkau tidak dibatasi oleh keadaan. Tiba-tiba engkau menjadi sangat-sangat ilahi. Dan engkau akan mengatasi segala keadaan dunia. Saya mulai belajar hidup bagi Kristus ketika saya umur 9 tahun. Saudara, hari itu Tuhan bilang sama saya, maukah kamu hidup bagiku? Singkat cerita saya bilang, ya Tuhan. Dan Tuhan, saya mulai nanya, kalau saudara bilang, saya mau hidup bagi Kristus. Maka dari anak muda, orang tua, saya mau berkata, mulailah tanya, apa yang harus saya lakukan? Simple. Saudara, hari itu saya mulai tanya apa yang harus saya lakukan. Saudara, dan di usia itu Tuhan bilang gini pertama kalinya. Bikin persekutuan anak muda. Bikin persekutuan anak-anak remaja. Saya mulai bikin persekutuan, saya ajak teman-teman. Saudara, saya ajak bikin persekutuan. Saudara, kemudian Tuhan bilang bikin vokal group. Saya ajak yang bisa main gitar, saya ajak yang nyanyi. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan terus kasih ide. Tuhan bilang, pakai vokal group ini bikin operet. Masuk ke sekolah-sekolah, tawarin. Saudara, tiba-tiba saya sudah di usia 10-11 tahun. Saya sudah bikin operet. Dan saya masuk ke seluruh sekolah saudara di Bandung. Saudara, hari itu terus berjalan. Sehingga tiba-tiba saya punya ide lebih besar, lebih besar, lebih besar. Sampai hari ini Tuhan bawa saya melakukan begitu banyak hal. Dan saya berkata hidup bagi Kristus membuat tiba-tiba saudara meluncur seperti anak panah. Seperti yang didoakan tadi oleh Pak Yani. Dan saudara menjadi orang penakluk dunia. Tapi ada orang yang hidupnya cuma begini tiap hari. Pokoknya saya pergi kerja, pulang, makan. Ini mental block. Tapi kalau saudara setiap hari nanya, Tuhan, apa yang harus saya buat? Tiba-tiba engkau akan menjadi orang berbeda. Dan lakukan. Bukan karena engkau sanggup. Bukan karena saudara hebat. Lakukan karena saudara hidup bagi Kristus.
maka Kristus yang bertanggung jawab. Kristus yang buka jalan. Kristus yang menyelesaikan. Kristus yang mengurapi. Kristus yang menyediakan. Saya sudah hidup bagi Kristus lebih dari 40 tahun. Dan saya berkata itu hidup terhebat, hidup terajaib, hidup terdahsyat, yang saya bisa cerita sama saudara, wow, yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Saudara, kita lihat mental block ketiga. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulungan. Saud Esau, sebentar lagi aku mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub, dijualnya hak kesulungan kepadanya. Saudara, mental block yang ketiga, saudara adalah mengejar kenyamanan, berfokus kepada yang kelihatan. Sekali lagi ya, saudara, yang ketiga mengejar kenyamanan, berfokus kepada kelihatan. Tapi kalau saudara mau menang, maka saudara harus mengejar yang kekal, meninggalkan yang nyaman. Hari ini pilih. Saudara, Esau itu kayak kebanyakan orang zaman ini. Kalau ditanya, ya, kamu mau datang kebaktian, mau diurapin gak? Apaan sih pengurapan? Pakai minyak gitu, ngotorin rambut, ngotorin baju. Itu Esau. Saudara, Esau bilang, apa gunanya sih diuyak-uyak gitu? Terimalah hak kesulungan. Apa? Gua gak dapat emas kok. Aku gak dapat ternak. Kalau lu mau ambil aja. Berapa banyak orang ketika dibilang, yuk datang yuk kebaktian, kita mau terima berkat. Berkat apaan sih? Kita mau terima makanan profetik. Halah, roti kagak enak. Saudara, kenapa? Mata mereka melihat kepada kenyataan. Mereka memilih yang biasa, yang nyaman. Tapi Yakub punya mata yang ilahi. Saudara, Yakub mengejar yang namanya berkat, hak kesulungan, walaupun itu tidak kelihatan. Saudara, ujungnya dahsyat. Sampai hari ini, saudara, Yahudi atau orang Israel menjadi orang nomor 1, saudara, terpintar dari 250 negara yang ada di dunia. Saudara, itu ditentukan berapa banyak yang S1, S2 yang menemukan Nobel, dan mereka nomor 1. Tahukah saudara bahwa 80% orang kaya di seluruh dunia, termasuk Mark, Bill Gates, saudara, adalah keturunan orang Yahudi. Tahukah saudara yang menemukan berbagai barang dan keajaiban sampai mereka dapat Nobel, Einstein, Alva Edison, semua adalah orang Yahudi. Kalau saudara tanya dari mana? Dari berkat. Saudara, berkat, hak kesulungan. Dari yang tidak kelihatan. Saudara, hari itu ada Maurice Rollo. Saudara, Bapak Maurice Rollo hari itu terkenal sebagai seorang yang kalau deklarasi urapannya, dia menyebutnya itu mengaum. Ya, mengaum. Tapi yang dimaksud adalah deklarasi dengan iman dan power. Saudara, ketika dia datang di Belanda, saudara, saya bilang sama teman-teman saya, yuk kita datang yuk. Itu tempatnya di Den Haag, saya tinggalnya di Delft, jadi luar kota saudara. Kalau sekarang itu kayak di Tangerang, saya tinggal di Bekasi. Ya saudara, dan kemudian teman-teman bilang gini, ngapain sih?
cuma dengerin orang khotbah. Kita perlu naik kereta, bayar mahal. Kita mesti datang ke konferensi. Ngapain sih? Cuma dengerin khotbah. Dan hari itu saya berkata, ya udah kalau lu gak mau, gua mau pergi. Saudara, saya pergi. Dan waktu saya pergi, saudara ya, waduh saudara, penuh. Sampai saya tidak bisa dapat tempat kursi. Akhirnya saya berdiri di pojok. Dan dia khotbah. Begitu selesai khotbah, saya udah tahu nih, wah udah selesai khotbah nih. Sebentar lagi altar call. Yang lain tetap duduk. Saya dari belakang tuh ya, penuh nih, anggap nih penuh saudara. Saya dari belakang merembet di tembok. Saudara, akhirnya saya udah di pojok di sini udah siap. Dan begitu dia bilang mulai kan, dia punya gaya tertentu lah, saya tahu. Dia mulai bahasa roh, dia mulai gaya tertentu. Dan dia berkata, siapa yang mau terima urapan? Belum apa-apa, saya sudah lari paling depan. Saudara, saya lari paling depan. Masalahnya mesbahnya itu tingginya segini saudara, 2 meter. Saudara ya, saya di bawah saudara. Jadi saya di situ ngelihat ke atas saja kagak kelihatan. Dan begitu dia bilang maju, siapa yang mau didoain? Semua datang berat. Saya muka badan semua nancep tembok saudara. Saudara udah kepepet, udah gak bisa nafas. Gak lihat apapun, gak lihat Morrisnya, gak lihat apapun. Lihatnya tembok mepet saudara. Saudara, dan kemudian saking kepepet. Sampai saudara, saya gak dengar apapun yang dia doakan. Saya hari itu cuma apa? Mencoba bernafas. Karena kepepet. Ya, kelihatannya konyol, betul kan? Kelihatannya konyol. Tapi saudara mau tahu, pulang setelah biasanya saya cuma berpikir, aduh, saya dapat apa ya? Orang saya kepepet hampir mati, saudara ya, karena nggak bisa bernafas. Tapi hari itu, saudara, saya pulang beberapa hari kemudian, saya ngomong apapun jadi. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai saya bilang begini, Tuhan, berkat itu tidak mengandung, saudara, yang namanya saudara kondisi. Tapi ketika saudara ini di sini nih ya, sama di sini, kayak magnet, nyedot, larinya ke saudara, larinya ke saudara. Saudara, hari itu, ini cerita yang lain. Saudara, hari itu anak saya Stephen sudah dipakai Tuhan, sudah khotbah, sudah kerja, sudah saudara cemerlang lah, juara di sekolah dan sebagainya. Tapi hari itu, di hari yang sama, di usia yang cuma beda setahun, Bevis, saudara, dan anak saya juga, tapi anak saudara ya, karena saya ambil dalam keadaan yang sangat terpuruk. Saudara, karena ibunya meninggal dan papanya masuk penjara, dia menjadi begitu marah sampai dia, saudara ya, maaf kata, berzina dengan begitu banyak orang. Saudara, dia tidak naik kelas 4 kali, sampai dikeluarkan sekolah, pindah sekolah juga 4 kali. Saudara, dia kerjanya minum. Saudara, dia kerjanya balapan liar buat dapat uang. Hidupnya sangat kacau. Dan hari itu dia duduk di belakang di Holy Stadium. Kalau saudara tahu itu 12.000 orang. Saudara, dia duduk di paling atas. Terus kemudian hari itu Stephen lagi khotbah di Holy Stadium. Dia altar call. Saudara, dia altar call-nya buat siapa? Buat semua yang terluka, termasuk buat perempuan yang dilecehkan. Saudara, hari itu Bevis di ujung dan dia nangis.
Dia nangis bilang begini, Tuhan, kalau kamu bisa pakai saudaraku, masa kamu tidak bisa pakai hidupku? Kalau saudaraku bisa bersinar, masa kamu tidak bisa buat hidupku ini tidak usah terlalu bersinar, asal berguna dan tidak hancur seperti ini? Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang, kalau engkau sungguh-sungguh mau, kamu lari ke depan, kamu pegang kakinya. Saudara Bevis lari ke depan, saudara pegang kakinya Stephen. Pada waktu dia pegang kakinya, saudara mau tahu diapain sama Stephen? Didoain? Enggak. Stephen bilang begini sama dia, Bev, gua lagi antar call perempuan yang diperkosa. Lu bego amat sih sampai gak denger. Saudara bayangin ya, kalau saudara lari ke depan nangis, pegang kaki orang dan saudara diomongin begitu, kira-kira saudara sakit hati gak? Saudara, dan dia gak peduli, dia nangis, dia bilang gini, Tuhan, aku gak melihat orangnya, aku melihat Engkau yang bisa pakai dia. Aku minta Engkau pakai hidupku. Selesai turun, saudara Bevis jadi bulan-bulanan Stephen. Saudara, dia turun, dia ngomong gini ke saya, ke semua orang, tahu nggak, ada cewek yang diperkosa tapi badan segede gaban, Bevis katanya. Saudara kan tahu ya, badannya Bevis itu kuat deh, karena saudara dia latihan fitness dan latihan alat berat. Dia bilang, aku diperkosa segede begitu katanya. Saudara bayangkan kalau saudara maju dan saudara dibuat mainan. Tapi sekali lagi, Roh Tuhan melihat hati yang narik. Iman, teriakanmu, dan bukan manusia, dan bukan keadaan. Saudara dia Bevis sampai bilang, Mami, saya, kan dia manggil saya Mami ya, saya nggak tahu hari itu apa yang terjadi. Ketika saya diketawain sama Stephen, saya tidak ada marah sedikit pun di sini. Dan sejak itu dia bilang, saya total berhenti minum, saya total berhenti merokok, saya total berhenti main perempuan. Dan saya tiba-tiba punya keberanian buat khotbah. Saudara, dia pergi ke panti asuhan dan dia mulai khotbah bahwa mamahnya mati, papahnya masuk penjara, dan dia buat lawatan di panti asuhan. Sampai hari ini saudara tahu, dia menjadi pengkhotbah keliling dunia. Saudara, dia menikah, punya 2 anak. Saudara, hidupnya total diberkati. Dan setiap kali dia bilang begini, Pen, lu mau ngejekin gua apapun. Dia sekarang kalau ngomong lebih lagi, dia ngomong gini, saya hari itu menjadi ilahi karena saya mencurinya dari kamu. Dia bilang, hatimu sudah biasa melayani Tuhan, hatiku berteriak minta dipakai oleh Tuhan, sehingga semua yang dari kamu lari ke aku, gak ada lagi di kamu. Sekarang dia gantian menghina Stephen, karena pelayanannya jauh lebih banyak daripada Stephen, karena Stephen sekarang lebih banyak kerja. Dan setiap kali dia bilang sama saya, makanya kalau pelayanan sudah biasa-biasa, hati-hati. Kalau ada satu orang saja yang sangat menginginkan urapan itu, maka itu bisa dicuri dari hidupmu. Saudara, sekali lagi, bloknya, banyak orang terblok melihat kenyataan. Mereka tidak bisa melihat yang namanya berkat.
Mereka tidak bisa melihat yang namanya urapan. Mereka tidak bisa melihat yang namanya yang ilahi. Mereka tidak bisa melihat yang dari Tuhan. Hari ini jangan biarkan hidupmu terblok. Sekarang mungkin yang mengejar yang duniawi lebih enak. Hari itu kelihatannya Esau lebih kaya dari Yakub. Tapi tetap beberapa tahun, beberapa generasi, berkatlah yang membuat engkau menjadi besar. Kita lihat blok yang keempat. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud melarikan diri ke Gua Adulam. Di situ saudaranya dan sanak keluarganya orang menggabungkan diri dengan dia. Kemudian orang lain mulai berdatangan, yaitu orang yang terlibat dalam bermacam-macam persoalan. Misalnya hutang piutang, orang yang sakit hati. Berhimpunlah 400 orang di bawah pimpinan Daud. Mazmur 26 ayat 2 ini Mazmur Daud yang sangat terkenal. Ujilah aku, ya Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Saudara, ada banyak orang yang bilang gini ya, Tuhan jangan kasih aku persoalan, jangan kasih aku masalah, Tuhan jangan didik aku, Tuhan udahlah Tuhan, gua memang dosa, udahlah. Dan banyak orang ketika dia berdosa, dia sembunyi, dia lari dari Tuhan. Dia bilang gua masih kotor, jadi gua gak ke gereja dulu. Ini namanya blok yang kelima. Karena itu Yesus bilang, aku datang bukan buat orang yang baik dan benar. Aku datang buat mereka yang sakit, yang berdosa, yang jelek. Tapi bukan berarti saudara yang dosa dibiarin dosa loh. Makanya judulnya kalau saudara mau berubah, saudara harus terima dibongkar dan dipasang ulang. Ada banyak orang yang gak mau dibongkar. Dia tutup rapat-rapat. Saudara, saya itu bangga dengan ayah saya. Bukan karena dia sempurna. Menurut saya tidak ada hamba Tuhan yang berani mengaku setiap dosanya seperti yang ayah saya buat. Saudara, ayah saya ini hamba Tuhan yang berkata di depan semua orang, saya ini pezina, saya cinta uang, saya cinta wanita, saya cinta tahta, saya pemarah, mata saya jelalatan kalau lihat perempuan cantik. Saudara, ada ribuan hamba Tuhan yang selalu menutupi keberadaannya. Saya belajar mengikuti jejak ayah saya. Saya katakan apa adanya, kelemahan saya, kesalahan saya. Saudara, setiap kali saya gagal, setiap kali saya bodoh, setiap kali saya marah, saya belajar untuk jujur. Karena saya tahu menyembunyikan pelanggaran, ini ayatnya, mendatangkan kebinasaan. Tapi ketika saudara berkata bongkar, saudara, Daud ini bukan orang baik. Daud ini jauh lebih brengsek daripada Saul. Saul gak pernah berzina, Daud berzina. Saul gak pernah bohong, Daud bohong. Saul gak pernah bunuh orang sia-sia, Daud sering. Saudara, Saul tidak pernah, saudara ya, pura-pura gila. Saudara, Daud pernah pura-pura gila. Saudara, Daud melakukan sangat banyak kengerian. Saudara, Daud pemarah, Saul enggak. Daud ini, saudara, kalau saudara baca ngeri banget. Ketika dia marah, dia pernah belahin perempuan mengandung.
itu hanya orang gila, saudara, yang melakukan begitu. Siapa coba di sini orang yang perempuan mengandung dibelah kalau nggak orang gila? Daud pernah seperti itu. Sampai dia berkata begini, tapi dia umumkan semua dosanya di depan rakyat. Ada satu mazmur yang banyak orang tidak mengerti. Dia bilang, Tuhan, aku ini binatang buas. Tuhan, aku ini gila. Tolongi aku. Kalau Engkau tidak hapus dosaku, tidak benari hidupku dan jiwaku, aku ini gak pernah bisa untuk jadi sepertimu. Dan kita tahu ujungnya, Daud menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Daud terima begitu banyak orang yang kacau, yang utang, yang jahat, yang bego, dan mereka semua jadi pahlawan yang tidak Ibrani pasal 11. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakuinya bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir
bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mazmur Mesir. 121. Sebab pandangannya ia Tuhan, arahkan kepada penjaga upah. Israel. Karena Nyanyian iman, maka ia ziarah. telah meninggalkan Mesir dengan Aku tidak takut melayangkan akan mataku murka ke raja. gunung-gunung. Ia Dari bertahan manakah sama akan seperti datang ia melihat pertolonganku? apa yang tidak kelihatan. Pertolonganku ialah dari Karena iman, Tuhan. maka ia Yang mengadakan menjadikan Paskah langit dan bumi. pembercikan darah, Ia takkan supaya membiarkan kakimu pembinasa anak-anak goyah. sulung jangan Penjagamu menyentuh mereka. tidak akan Karena terlelap. iman, maka mereka telah Sesungguhnya melintasi tidak laut terlelap merah, dan tidak sama seperti tertidur melintasi tanah penjaga kering. Israel. Sedangkan orang-orang Mesir Tuhanlah tenggelam penjagamu. ketika mereka Tuhanlah mencoba naunganmu di menyentuh. sebelah tangan kananmu. Karena iman, maka Matahari runtuhlah tidak tembok-tembok menyakiti Yeriko engkau pada waktu setelah siang, kota itu atau dikelilingi bulan 7 pada hari waktu lamanya. malam. Karena Tuhan iman, akan menjaga engkau maka terhadap Rahab, segala perempuan sundal kecelakaan. itu, tidak turut Ia binasa akan menjaga nyawa. bersama-sama dengan Tuhan orang-orang durhaka. akan menjaga keluar Karena masukmu ia telah dari menyambut sekarang pengintai-pengintai sampai itu dengan baik. selama-lamanya. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak Mazmur menceritakan tentang Gideon, 122. Barak, Simson, Doa sejahtera Yefta, untuk Daud dan Yerusalem. Samuel dan para nabi. Nyanyian Karena ziarah iman Daud. telah menaklukkan Aku kerajaan-kerajaan, bersukacita mengamalkan ketika kebenaran, dikatakan orang memperoleh apa yang kepadaku, dijanjikan, mari kita menutup pergi ke mulut rumah singa-singa, Tuhan. memadamkan Sekarang api kaki yang kami dahsyat. berdiri di pintu Mereka telah gerbangmu, luput dari hai mata pedang, Yerusalem. telah Hai beroleh Yerusalem yang kekuatan telah dalam didirikan kelemahan, sebagai kota telah yang menjadi kuat bersambung dalam rapat, peperangan, dan telah kemana memukul suku-suku mundur berziarah, pasukan-pasukan yakni tentara suku-suku asing. Tuhan, Ibu-ibu untuk telah menerima bersyukur kembali kepada nama orang-orangnya Tuhan, yang telah mati sesuai sebab dengan peraturan dibandingkan. bagi Israel. Tetapi orang-orang Sebab lain di sanalah membiarkan ditaruh dirinya kursi-kursi disiksa dan tidak pengadilan, mau menerima kursi-kursi pembebasan, milik keluarga supaya mereka Raja beroleh Daud. kebangkitan yang Berdoalah Ada untuk pula kesejahteraan yang diejek Yerusalem. dan didera. Biarlah Makanya orang-orang yang dibelenggu dan mencintaimu dipenjara. mendapat sentosa. Mereka dilempari, Biarlah kesejahteraan digergaji, ada di dibunuh lingkungan dengan pedang. tembokmu, Mereka dan mengembara sentosa dengan di dalam berpakaian kulit puring. domba dan kulit kambing. Oleh sambil karena menderita saudara-saudaraku kekurangan, dan kesesakan, teman-temanku, dan siksaan. aku hendak mengucapkan, Dunia ini tidak layak bagi semoga mereka. kesejahteraan Mereka mengembara ada di di padang dalam. gurun dan di pegunungan, Oleh karena dalam rumah gua-gua Tuhan dan Allah celah-celah kita, gunung. aku hendak Dan mereka mencari semua tidak kebaikan memperoleh bagimu. apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan Mazmur kepada mereka 123. suatu kesaksian yang baik. Berharap kepada Sebab Allah anugerah telah Tuhan. menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi Nyanyian kita. ziarah. Tanpa kita Kepadamu mereka aku tidak melayangkan dapat sampai mataku. kepada Ya, engkau yang kesempurnaan. bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan Ibrani tuannya, pasal 12. seperti mata hamba perempuan Nasihat supaya memandang bertekun kepada tangan dalam nyonyanya. iman. Demikianlah Karena mata kita kita mempunyai memandang banyak kepada saksi, Tuhan Allah bagaikan kita, awan yang sampai mengelilingi Ia kita. mengasihani Marilah kita. kita menanggalkan semua Kasihanilah beban dan kami, ya dosa Tuhan. yang begitu merintangi Kasianilah kita, kami, dan sebab berlomba kami sudah dengan cukup tekun kenyang dengan dalam penghinaan. perlombaan yang diwajibkan jiwa kami sudah cukup bagi kenyang kita. dengan olok-olok Marilah kita orang-orang melakukannya yang dengan merasa mata yang aman, tertuju kepada dengan Yesus penghinaan yang memimpin orang-orang kita yang dalam sombong. iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan Mazmur kehinaan 124. tekun memikul salib, ganti sukacita yang Terpujilah disediakan penolong bagi Israel. Dia yang sekarang duduk di Nyanyian sebelah ziarah kanan Daud. tahta Allah. Jikalau Ingatlah bukan selalu Tuhan akan yang Dia memihak kepada yang kita, tekun menanggung biarlah bantahan yang Israel sehebat berkata itu demikian. terhadap dirinya jikalau dari bukan pihak Tuhan yang orang-orang memihak kepada berdosa, kita, supaya jangan ketika kamu manusia menjadi lemah bangkit dan melawan putus kita, asa. Dalam maka pergumulan mereka kamu telah melawan menelan dosa kita kamu hidup-hidup. belum sampai mencucurkan ketika amarah darah. mereka Dan menyala-nyala sudah terhadap lupakah kita, kamu akan nasihat yang maka air berbicara telah kepada menghanyutkan kamu kita, seperti dan kepada sungai telah anak-anak. mengalir melingkupi Hai diri anakku, kita, janganlah maka anggap telah enteng mengalir didikan melingkupi Tuhan. diri kita,
dan air janganlah yang putus meluap asa buah apabila hidup. engkau diperingatkan. Terpujilah Tuhan yang Karena tidak Tuhan menyerahkan mengajar kita orang yang dikasihi menjadi mangsa dan ia bagi menyesah gigi orang mereka. yang diakuinya sebagai Jiwa anak. kita terluput seperti kamu burung harus dari menanggung jerat ganjaran, penangkap burung. Allah memperlakukan kamu Jerat itu seperti telah anak. putus, Di dan manakah kita pun terdapat anak yang tidak terluput. dihajar oleh ayah? Pertolongan kita adalah dalam Tetapi nama Tuhan jikalau kamu bebas yang dari menjadikan ganjaran langit dan yang bumi. harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak kamu. Mazmur Selanjutnya, 125. dari ayah kita yang sebenarnya kita Aman beroleh dalam ganjaran, lindungan dan Tuhan. mereka kita hormati. Kalau Nyanyian demikian, ziarah. bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa Orang-orang yang segala percaya roh, kepada supaya Tuhan kita boleh adalah hidup? seperti gunung Sion yang tidak Mereka goyang, mendidik kita dalam yang waktu tetap yang pendek untuk sesuai dengan selama-lamanya. apa yang mereka anggap baik. Yerusalem, Tapi gunung-gunung Dia sekelilingnya, mengajar kita untuk demikianlah kebaikan Tuhan kita, sekeliling supaya umatnya, kita beroleh dari bagian sekarang dalam sampai kekudusan. selama-lamanya. Memang Tongkat tiap-tiap kerajaan ganjaran orang pada waktu fasik ia tidak akan diberikan tinggal tidak tetap mendatangkan di atas sukacita, tanah yang tetapi diundikan kepada dukacita. orang-orang benar, Tetapi kemudian supaya orang-orang benar Ia tidak mengulurkan menghasilkan tangannya buah kepada kebenaran kejahatan, yang memberikan damai kepada Lakukanlah mereka yang kebaikan, ya dilatih Tuhan, olehnya. kepada orang-orang Sebab itu baik, kuatkanlah dan kepada tangan yang orang-orang lemah yang dan lutut tulus yang hati. goyah. Tetapi Dan orang-orang luruskanlah yang jalan menyimpang ke kaki jalan yang kakimu, berbelit-belit, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, "Satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan "satu kali lagi" menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.